Timnas Spanyol dan Timnas Inggris akan berduel di final Euro 2024. Pertandingan Spanyol versus Inggris di Olimpiastion ini akan kick-off Senin, 15 Juli 2024, jam 2 waktu Indonesia Barat melawan Spanyol. Inggris mungkin harus berusaha memastikan supaya gawang mereka tak kebobolan terlebih dulu. Hal itu bakal membuat Inggris berada dalam situasi yang buruk. Pasalnya, Spanyol tak sama dengan lawan-lawan Inggris sebelumnya, mereka lebih menakutkan. Di Euro 2024 ini, Spanyol bahkan tercatat sebagai satu-satunya tim yang masih sempurna. Selain itu, untuk urusan mencetak gol, Spanyol, 13 gol, lebih ganas daripada Inggris, 7 gol. Angka kebobolan Spanyol, 3 gol, juga lebih baik dibandingkan Inggris yang 4 gol. Di atas kertas, Spanyol layak difavoritkan untuk mengalahkan Inggris dan menjuarai turnamen ini. Gelandang Donny van de Beek akhirnya resmi meninggalkan klub Manchester United untuk bergabung dengan tim kuda hitam La Liga, Girona. Untuk keluarga Manchester United tersayang, hari ini akan dikenang sebab kisah saya di klub akan berakhir, tulis Donny van de Beek di akun Instagram pribadinya. Saya ingin ucapkan terima kasih atas dukungan selama bertahun-tahun ini. Dari momen kedatangan di Manchester United, kami merasa amat disambut dan bersyukur atas hal itu, imbuhnya. Lewat laman dan akun media sosial Girona pada Kamis, 11 Juli 2024, malam mengabarkan bahwa Van de Beek mendapat kontrak berdurasi 4 musim atau hingga Juni 2028 mendatang. Girona membayar biaya transfer awal senilai 500.000 euro kepada MU untuk menggaet Van de Beek. Selain itu, terdapat biaya tambahan senilai 4 hingga 5 juta euro. Darwin Núñez dan para pemain Uruguay terlibat baku pukul dengan supporter Kolombia di Copa America 2024, Kapten Uruguay Jose Maria Giménez membeberkan penyebabnya. Kericuhan ini terjadi usai pertandingan, para pemain Uruguay termasuk Darwin Núñez dan Ronald Araujo terlibat baku pukul dengan supporter Kolombia di tribun. Terkait insiden tersebut, Giménez memberi pembelaan. Ia mengatakan bahwa para pemain Uruguay melakukan itu hanya untuk melindungi keluarganya dari sejumlah supporter Kolombia yang mabuk. Izinkan saya mengatakan sesuatu sebelum mereka memotong pembicaraan Anda karena mereka tidak mengizinkan kami berbicara di mikrofon. Mereka tidak ingin saya mengatakan apapun tentang apa yang sedang terjadi, tetapi ini adalah bencana, kata Giménez dilansir ESPN. Tolong hati-hati, keluarga kami ada di tribun, ada bayi-bayi yang baru lahir, itu adalah bencana, tidak ada polisi dan kami harus membela keluarga kami, lanjutnya. Gareth Southgate berhasil membawa Inggris ke final Euro 2024, mantan bek Chelsea Wayne Bridge menilai Southgate masih layak memimpin Inggris di Piala Dunia 2026 apabila berhasil menjuarai Euro. Kontrak Southgate dengan Inggris akan selesai pada Desember 2024. Namun, Bridge menilai Southgate masih layak untuk memimpin Inggris di Piala Dunia 2026 apabila berhasil menjuarai Euro 2024. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada apakah mereka menang atau tidak, kata Bridge kepada Betfred. Dia mendapat banyak kritik dan cercaan, tetapi sekarang mereka sudah masuk final. Semua orang akan mendukungnya dan mengatakan betapa bagusnya dia. Karim Adeyemi merasa tidak yakin mengenai kepindahannya ke Chelsea, menyusul pendekatan yang dilakukan oleh klub tersebut untuk merekrut penggawa Borussia Dortmund. Menurut laporan Mail Online, Adeyemi tampaknya tidak tertarik dengan prospek bergabung bersama Chelsea pada musim panas ini. Diketahui bahwa ada satu faktor yang membuat Adeyemi enggan bergabung bersama Chelsea di bursa transfer kali ini. Sang pemain sangat ingin tetap bermain di Liga Champions, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh Chelsea musim depan. Gary Neville baru-baru ini telah mengungkapkan dua pemain timnas Spanyol yang ia yakini dapat menjadi masalah bagi Inggris di final Euro 2024. Senin, 15 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lamine Yamal yang memecahkan rekor dengan golnya di semifinal telah mencuri perhatian, namun Neville percaya bahwa dua gelandang tengah Spanyol yakni Rodri dan Fabian Ruiz adalah pemain yang harus diwaspadai oleh Inggris. Percayalah, jika kita membiarkan Rodri dan Fabian Ruiz bermain di lini tengah,
Pekerjaan Inggris akan jauh lebih sulit, ujar mantan bek sayap Inggris ini. Jadi sangat penting, hal yang paling utama adalah membuat orang-orang menjaga mereka berdua. Neville menilai bahwa peran kedua pemain tersebut tidak bisa dipinggirkan, terlepas moncernya penggal lini depan Spanyol di turnamen tersebut. Menurutnya, baik Ruiz dan Rodri telah menunjukkan kualitas mereka yang tidak kaleng-kaleng di turnamen kali ini. Andriy Lunin bicara soal masa depannya di Real Madrid, dia mengaku ingin terus bertahan namun menyerahkan semua keputusan kepada klub. Lunin mengatakan ingin terus bertahan di Real Madrid. Namun, masa depannya bergantung pada keputusan Real Madrid. Jelas, tetapi satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa semuanya berjalan baik dengan Madrid dan sekarang semuanya ada di tangan Madrid, kata Lunin kepada Marca. Itulah yang dapat saya katakan tentang masa depan saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sejak Januari 2024 lalu, Anthony Martial sudah dilirik banyak klub. Bukan hanya dari Inggris, pemain 28 tahun itu juga punya tawaran dari banyak klub lain, termasuk dari luar Eropa. Martial punya tawaran lain dari Italia, dia sempat dikaitkan dengan Juventus. Namun menurut Fabrizio Romano, klub promosi Como 1907 lah yang sudah punya kontak dengan Anthony Martial. Martial belum membuat keputusan soal masa depannya, Martial masih melihat tawaran yang masuk dan memilih klub barunya pekan depan. CONMEBOL membuka penyelidikan terhadap tindakan Darwin Núñez setelah striker Uruguay itu terlibat tawuran melawan fans Kolombia di Copa America. Kericuhan pecah setelah Kolombia mengalahkan Uruguay 1-0 di semifinal Copa America 2024, Kamis 11 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa pemain terlihat naik ke tribun untuk bertikai dengan fans Kolombia. Dalam tawuran tersebut, Darwin Núñez mendapat pukulan dari salah seorang penonton, dan striker Liverpool itu terlihat membalas pukulan tersebut. Seperti diklaim Daily Mail, Núñez CS terancam hukuman larangan bertanding. CONMEBOL yang akan memutuskan sanksi kepada pihak yang terlibat dan FIFA dapat memperluas sanksi tersebut ke sepak bola domestik, yang bakal berdampak bagi Liverpool selaku klub Núñez. Di tengah Euro 2024, internal Barca menggelar rapat penting setelah PSG melepaskan tawaran di luar akal sehat, yakni 250 juta euro untuk Lamine Yamal. Iman Barcelona bisa saja goyah setelah Paris Saint-Germain maju dengan penawaran bombastis mencapai 250 juta euro untuk bintang muda Lamine Yamal. Namun di tengah krisis ekonomi, rupanya Los Blaugrana teguh dengan pendirian untuk tidak menguangkan Yamal, yang telah dipandang sebagai aset besar klub. Direktur Barca Deco telah mempertegas ke pihak PSG bahwa sang youngster hanya akan dilepas bila ada klub berani menawar tak kurang dari 1 miliar euro yang merupakan angka klausul pelepasan Yamal. Setelah direksi Barca melakukan rapat internal, mereka akhirnya menolak proposal raksasa Ligue 1 Prancis tersebut. Liverpool mempertimbangkan secara serius perekrutan gelandang senior Bayern Munchen Leon Goretzka. Untuk diketahui, pemain internasional Jerman itu telah dimasukkan ke daftar jual oleh pihak Bayern Munchen di bursa transfer musim panas ini. Mendengar kabar itu, pelatih Liverpool Arne Slot sangat antusias. Dia pun berharap, Liverpool bisa mendatangkan Goretzka. Lucas Fischer dari Bild melaporkan, Liverpool memandang Leon Goretzka sebagai penguat lini tengah mereka. Arne Slot yakin dia bisa membangkitkan kembali karir Goretzka. Menurut Fischer, Liverpool tampaknya akan mengambil opsi peminjaman terhadap Goretzka demi menekan pengeluaran mereka di musim panas ini sebelum mempermanenkan sang gelandang. Thiago Alcantara baru saja memutuskan pensiun sebagai pemain setelah karir yang kurang bersinar di Liverpool, di mana ia kesulitan menjaga kebugarannya. Setelah Thiago memutuskan gantung sepatu, Barcelona bergerak cepat mengontak pria 33 tahun itu untuk meminangnya sebagai bagian dari staf kepelatihan Hansi Flick, demi membantu proses adaptasi sang manajer baru selama pramusim. Barcelona meminta Thiago menjadi asisten Flick dan penghubung antara pelatih asal Jerman itu dan para pemain. Keduanya diyakini sebagai sahabat karib semenjak bekerja bersama di Bayern Munchen, dan kefasihan bahasa Jerman Thiago dipercaya bakal menjadi faktor penting untuk melancarkan komunikasi antara staf pelatih dan para pemain.